Berhenti scroll sekarang. Jika kamu pernah bangun di sepertiga malam, mengambil air wudhu dengan mata berat, lalu berdiri dalam sunyi, video ini bukan kebetulan muncul di hadapanmu. Karena ada satu pertanyaan yang diam-diam mengganggu batin banyak orang, tapi jarang berani diucapkan dengan jujur. Kenapa setelah tahajud, hidupku bukan makin ringan, tapi justru makin sakit? Bukankah tahajud itu salat para kekasih Allah? Bukankah tahajud itu pembuka pintu rezeki, penenang hati, dan jalan keluar dari segala masalah? Lalu mengapa justru setelah tahajud, air mata makin sering jatuh, masalah datang bertubi-tubi, hubungan hancur, dan hidup terasa seperti ditarik mundur? Tenang, kamu tidak salah jalan, dan yang lebih penting, kamu tidak sendirian. Banyak orang berhenti di titik ini. Mereka kecewa, lelah, bahkan mulai bertanya dalam hati, apakah Allah tidak mendengarku? Apakah doaku salah? Atau aku bukan hamba yang layak dikasihi? Padahal, disinilah rahasia besar itu bekerja. Tidak semua doa langsung dibalas dengan kenyamanan. Tidak semua ibadah dibayar dengan senyuman dunia. Ada doa yang dijawab dengan pembersihan, bukan pemanjaan. Ada ibadah yang berbuah ujian, bukan tepuk tangan. Tahajud bukan sekadar salat malam. Tahajud adalah undangan ke ruang operasi batin. Tempat Allah mulai menyentuh hal-hal yang selama ini kamu sembunyikan. Luka lama, ketergantungan pada manusia, harapan palsu, dan cinta dunia yang terlalu dalam. Dan ketika itu disentuh, sakit memang tak terelakkan. Jika setelah tahajud kamu merasa hidup seperti diacak-acak, orang-orang yang kamu andalkan satu persatu menjauh. Jalan yang dulu terasa mudah kini terasa buntu. Hatimu lebih sering menangis daripada tertawa. Dengarkan baik-baik, bisa jadi itu bukan tanda Allah menjauh. Tapi justru tanda Allah sedang sangat dekat. Karena Allah tidak memperbaiki hidupmu dari luar. Allah memperbaiki akar hidupmu, dan mencabut akar yang busuk selalu menyakitkan. Video ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk mereka yang tetap berdiri di malam hari meski hatinya remuk. Tetap berdoa meski hidupnya terasa makin berat. Dan tetap percaya meski jawabannya belum terlihat. Jika kamu masih bertahan, jangan kemana-mana. Karena di balik rasa sakit setelah tahajud, tersimpan rahasia besar yang akan mengubah cara pandangmu tentang doa, ujian, dan cinta Allah selamanya. Poin 1. Allah sedang membersihanmu, bukan menghancurkanmu. Banyak orang keliru memahami cara kerja rahmat Allah. Kita terbiasa berpikir bahwa ketika ibadah meningkat, hidup seharusnya langsung terasa nyaman, ringan, dan penuh kemudahan. Padahal dalam banyak kasus, justru yang terjadi adalah kebalikannya, hidup terasa seperti diacak-acak. Satu persatu hal yang dulu kita anggap aman mulai runtuh, dan hati terasa lebih sering sakit daripada tenang. Disinilah rahasia pertama itu berada. Tahajud bukan tombol instan untuk kenyamanan, melainkan pintu awal pembersihan. Ketika seseorang konsisten bangun di sepertiga malam, berdiri dalam sunyi, dan memohon dengan jujur, ia sebenarnya sedang mengundang cahaya ke dalam hatinya. Dan cahaya memiliki sifat yang tidak bisa ditawar. Ia akan menampakkan segala sesuatu apa adanya. Masalahnya, tidak semua yang ada di dalam diri kita bersih. Ada ketergantungan yang selama ini tersembunyi. Ada cinta yang terlalu berlebihan pada manusia. Ada harapan yang diletakkan pada makhluk, bukan pada Sang Pencipta. Ada luka lama yang ditutup rapat karena takut sakit jika dibuka kembali. Ketika tahajud dilakukan dengan sungguh-sungguh, Allah tidak langsung memberi hadiah berupa dunia. Allah justru mulai menyentuh bagian terdalam dari diri kita. Dan sentuhan itu seringkali terasa menyakitkan, karena yang disentuh bukan permukaan, melainkan akar. Masalah, Allah tidak sedang menghancurkan hidupmu. Allah sedang menghancurkan versi dirimu yang lama agar versi yang lebih kuat bisa lahir. Seperti rumah yang tampak baik-baik saja dari luar, tapi fondasinya rapuh. Jika pemilik rumah benar-benar peduli, ia tidak akan sekadar mengecat dinding. Ia akan membongkar lantai, menggali pondasi, dan mengganti struktur yang lapuk. Proses ini berantakan, kotor, dan melelahkan. Namun tujuannya satu,
agar rumah itu tidak roboh di kemudian hari. Begitu pula dengan hidup setelah tahajud. Relasi yang tidak sehat mulai retak. Pekerjaan yang tidak jujur mulai terasa sempit. Lingkaran pertemanan yang penuh kepalsuan mulai menjauh. Hati yang dulu nyaman dalam maksiat mulai gelisah. Semua itu bukan tanda Allah membencimu. Justru sebaliknya, itu tanda Allah tidak membiarkanmu terus hidup dalam kebohongan yang sama. Allah Maha mengetahui bahwa jika dibiarkan, kenyamanan palsu itu akan menghancurkanmu di masa depan. Maka Allah memilih jalan yang lebih menyakitkan sekarang, demi keselamatan jangka panjangmu. Pembersihan selalu lebih sakit daripada pembiaran. Orang yang tidak pernah tahajud bisa saja hidupnya terlihat tenang, tertawa, dan tanpa konflik besar. Tapi ketenangan itu seringkali hanyalah penundaan. Sedangkan orang yang tahajud, Allah percepat prosesnya. Allah tidak menunggu hingga dosa menumpuk atau hati mengeras. Allah bersihkan sekarang, meski harus lewat air mata. Dan inilah perbedaan besar yang sering tidak disadari. Allah tidak memperlakukan semua hamba dengan cara yang sama. Semakin dekat seorang hamba, semakin cepat ia ditegur. Semakin dicintai seorang hamba, semakin cepat ia dibersihkan. Maka jika setelah tahajud hidup terasa lebih sensitif, lebih perih, lebih berat, bisa jadi itu karena hatimu sudah tidak kebal lagi. Kamu mulai peka, dan kepekaan itu adalah tanda hidupnya iman. Poin 2, doamu didengar, tapi jalannya lewat ujian. Ini adalah poin yang paling sulit diterima oleh banyak orang, namun justru inilah kenyataan spiritual yang paling jujur, tidak semua doa dijawab dengan kenikmatan. Banyak doa dijawab dengan ujian. Ketika seseorang berdoa dalam tahajud, seringkali ia tidak sadar apa yang sebenarnya ia minta. Ia berkata ingin hidup lebih baik, iman lebih kuat, rezeki lebih berkah, dan hati lebih tenang. Tapi ia lupa bahwa semua itu memiliki konsekuensi. Iman yang kuat tidak lahir dari kenyamanan. Hati yang tenang tidak lahir dari dunia yang selalu menuruti keinginan. Kedewasaan spiritual tidak lahir dari hidup yang selalu mulus. Maka ketika doa itu naik ke langit, Allah mendengarnya. Namun Allah Maha Bijaksana. Allah tahu bahwa jika permintaan itu dikabulkan tanpa proses, hasilnya akan rapuh. Maka Allah memilih jalan yang paling efektif, meski paling berat, ujian yang membentuk. Ujian bukan tanda doa ditolak. Ujian adalah bukti doa sedang dikerjakan. Seperti seseorang yang berdoa agar menjadi kuat, lalu Allah memberinya beban. Atau seseorang yang berdoa agar lebih sabar, lalu Allah memberinya situasi yang menguji kesabaran. Atau seseorang yang berdoa agar hatinya hanya bergantung kepada Allah, lalu Allah mengambil sandaran-sandaran dunia yang selama ini ia andalkan. Di titik ini, banyak orang salah paham. Mereka mengira Allah tidak adil. Mereka merasa dikhianati oleh doa mereka sendiri. Padahal yang terjadi adalah doa itu terlalu besar untuk dijawab dengan cara yang kecil. Allah tidak sedang menutup pintu. Allah sedang mengubah jalan masuknya. Tahajud adalah bentuk doa yang paling jujur. Ia dilakukan ketika dunia tidur, ketika ego tidak ditonton siapapun, dan ketika hati benar-benar telanjang di hadapan Allah. Doa seperti ini jarang ditolak. Namun seringkali dijawab dengan cara yang tidak sesuai ekspektasi manusia. Karena Allah melihat masa depan, sementara kita hanya melihat hari ini. Jika Allah langsung memberi apa yang kita minta, mungkin kita akan semakin bergantung pada hasil, bukan pada Allah. Maka Allah beri proses agar yang tumbuh bukan hanya hasil, tapi kedekatan. Disinilah letak ujian terbesar setelah tahajud. Mampukah kita tetap percaya saat jawaban doa terasa menyakitkan? Mampukah kita tetap sujud ketika hidup belum berubah? Mampukah kita tetap bangun malam ketika hati belum tenang? Mampukah kita tetap berharap ketika realita justru menguji? Allah tidak membutuhkan tahajud kita. Kitalah yang membutuhkan proses yang datang setelahnya. Dan proses itu seringkali berbentuk kehilangan, kegagalan, kekecewaan, dan penantian panjang. Tapi semua itu bukan sia-sia. Setiap tetes air mata yang jatuh setelah tahajud tidak pernah terbuang. Ia sedang membentuk sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan dunia. Ketika doa belum terlihat jawabannya, bukan berarti Allah diam.
Bisa jadi Allah sedang bekerja di tempat yang tidak bisa kamu lihat sekarang. Dan suatu hari nanti, saat kamu menoleh ke belakang, kamu akan sadar. Rasa sakit itu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan mengantarkanmu ke versi dirimu yang lebih dekat dengan Allah. Poin 3, hati lama sedang dilucuti paksa. Ada satu hal yang jarang disadari oleh orang-orang yang mulai istiqomah tahajud. Yang pertama kali berubah bukan hidupmu, tapi hatimu. Masalahnya, perubahan hati tidak pernah terasa nyaman. Hati lama adalah hati yang terbiasa mengandalkan logika sendiri, merasa aman karena manusia, merasa kuat karena posisi, dan merasa tenang karena rutinitas dunia. Hati seperti ini mungkin tampak baik-baik saja, tapi sebenarnya rapuh. Ia mudah kecewa, mudah marah, mudah berharap berlebihan pada makhluk, dan mudah runtuh ketika dunia tidak sesuai rencana. Ketika tahajud dilakukan secara konsisten, Allah mulai menyentuh hati ini. Bukan dengan belayan lembut, tapi dengan proses pelucutan. Lapisan demi lapisan keyakinan palsu mulai dikupas. Dan saat itu terjadi, rasa sakit muncul bukan karena Allah kejam, tapi karena hati lama sedang dipaksa mati. Tahajud itu seperti cahaya yang terlalu terang untuk hati yang lama hidup dalam redup. Ia menyilaukan, ia membuat tidak nyaman, ia membuat kita melihat sisi diri yang selama ini kita abaikan. Tiba-tiba kamu jadi lebih sensitif. Tiba-tiba hal-hal yang dulu terasa biasa sekarang terasa berat. Tiba-tiba kamu tidak bisa lagi menikmati sesuatu yang dulu kamu anggap wajar. Itu bukan kelemahan, itu tanda hatimu mulai hidup. Allah tidak bisa menaruh kedalaman iman di hati yang masih penuh dengan ego lama. Maka ego itu harus dilucuti. Cara melucutinya bukan dengan ceramah, tapi dengan kejadian. Kejadian yang memaksa kamu sadar bahwa kamu tidak sekuat yang kamu kira. Bahwa kamu tidak sesabar yang kamu banggakan. Bahwa kamu tidak sesuci yang kamu tampilkan. Dan kesadaran itu menyakitkan. Namun justru disitulah titik baliknya. Hati yang dilucuti akan merasa kosong. Dan kekosongan ini sering disalahartikan sebagai kegagalan spiritual. Padahal, kekosongan itu adalah ruang kosong yang sedang disiapkan. Allah tidak pernah mengosongkan hati tanpa rencana untuk mengisinya kembali. Masalahnya, banyak orang menyerah di fase ini. Mereka rindu hati lama yang nyaman, meski penuh ilusi. Mereka ingin kembali pada versi diri yang tidak peka, tidak peduli, dan tidak terlalu dalam berpikir. Padahal jika mereka bertahan sedikit lebih lama, mereka akan merasakan sesuatu yang berbeda, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Hati baru tidak lahir dari motivasi, tapi dari kehancuran hati lama. Dan tahajud adalah pintu masuk menuju kehancuran itu. Poin 4, Allah memutus KETERGANTUNGANMU pada selainnya. Ini adalah poin yang paling menyakitkan, sekaligus paling menentukan. Setelah tahajud, banyak orang mengalami satu pola yang sama. Sandaran hidupnya satu persatu runtuh. Orang yang dulu diandalkan mulai berubah. Relasi yang dulu terasa kuat mulai renggang. Jalan yang dulu terbuka kini terasa tertutup rapat. Bahkan doa-doa yang dulu terasa cepat dikabulkan kini terasa sunyi. Di titik ini, muncul pertanyaan yang sangat manusiawi. Kenapa setelah aku mendekat, justru aku merasa sendirian? Jawabannya sederhana tapi pahit, karena selama ini, hatimu tidak benar-benar sendiri bersama Allah. Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Allah tahu jika masih ada ketergantungan yang lebih besar kepada manusia, kepada materi, kepada status, atau kepada rencana pribadi. Dan selama ketergantungan itu masih ada, kedekatan dengan Allah tidak akan pernah utuh. Maka Allah melakukan sesuatu yang berat tapi penuh cinta. Allah mencabut sandaran palsu itu. Bukan karena Allah ingin melihatmu menderita, tapi karena Allah ingin hatimu benar-benar bebas. Bebas dari ketergantungan yang membuatmu rapuh. Bebas dari harapan pada makhluk yang terbatas. Bebas dari rasa aman palsu yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Proses pencabutan ini terasa seperti kehilangan segalanya. Padahal yang hilang bukan segalanya, melainkan pengganti Allah. Allah tidak pernah ingin menjadi opsi terakhir. Allah ingin menjadi sandaran pertama dan satu-satunya.
Dan selama masih ada sesuatu yang lebih kamu percaya daripada Allah, sesuatu yang lebih kamu takuti kehilangannya daripada kehilangan ridha Allah, sesuatu yang lebih kamu kejar daripada kedekatan dengannya, maka tahajudmu akan memanggil proses ini. Inilah mengapa setelah tahajud, sebagian orang merasa hidupnya seperti dipersempit. Sebenarnya bukan hidupmu yang dipersempit, tapi arah hidupmu yang diluruskan. Allah sedang mengarahkan hatimu agar tidak lagi bercabang. Ketika semua sandaran runtuh, barulah doa menjadi jujur. Bukan doa yang penuh tuntutan, tapi doa yang penuh pasrah. Bukan doa yang ingin mengatur hasil, tapi doa yang ingin didekatkan. Dan di titik terendah itulah, banyak orang akhirnya merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, bersandar sepenuhnya kepada Allah tanpa perantara apapun. Rasanya memang sunyi, tapi sunyi yang penuh makna. Karena saat itu, kamu tidak lagi menggenggam dunia sambil berharap pada Allah. Kamu benar-benar menggenggam Allah, meski dunia terasa kosong. Poin 5, kamu sedang naik level, tapi mentalmu belum siap. Salah satu kesalahan terbesar dalam perjalanan spiritual adalah mengira bahwa kedekatan dengan Allah selalu terasa menenangkan. Padahal, pada fase tertentu, kedekatan itu justru terasa menekan. Bukan karena Allah ingin membebani, tetapi karena kapasitas jiwamu sedang diperbesar. Setiap kenaikan level selalu membutuhkan tekanan. Seperti otot yang tidak akan bertambah kuat tanpa beban, jiwa pun tidak akan matang tanpa ujian. Tahajud bukan sekadar ibadah tambahan, melainkan sinyal bahwa seseorang siap ditarik naik. Dan ketika Allah menarik seseorang naik, Allah juga menyesuaikan ujiannya. Masalahnya, banyak orang tidak siap dengan tekanan yang menyertai kenaikan ini. Mereka ingin naik derajat, tapi tidak siap kehilangan kenyamanan. Mereka ingin lebih dekat dengan Allah, tapi masih ingin hidup tanpa guncangan. Mereka ingin doa terkabul, tapi tidak siap ditempa. Ketika mental belum siap, tekanan itu terasa seperti hukuman. Padahal sejatinya, itu adalah penyesuaian kapasitas. Allah tidak akan menaikkan seseorang tanpa memastikan ia mampu memikul tanggung jawab di level baru tersebut. Disinilah banyak orang goyah. Mereka merasa lelah bukan karena ujiannya terlalu berat, tetapi karena mental lamanya belum cocok dengan posisi baru. Maka yang terjadi adalah konflik batin, jiwa ingin naik, tapi mental ingin tetap aman. Tahajud membuka pintu ini. Ia menandakan bahwa hatimu sudah mulai condong ke langit, sementara kakimu masih berat meninggalkan bumi. Tarikan dari dua arah ini menciptakan rasa sesak, bingung, dan tidak stabil. Namun rasa inilah yang sebenarnya sedang melatih ketahananmu. Allah tidak sedang menuntut kesempurnaan. Allah sedang membangun keteguhan. Dan keteguhan tidak pernah lahir dari hidup yang datar. Ia lahir dari jatuh bangun, dari kegagalan yang berulang, dari doa yang belum terjawab, dan dari rasa ingin menyerah yang berhasil kamu lawan satu persatu. Jika setelah tahajud kamu merasa lebih sering diuji, lebih sering ditantang, dan lebih sering dipaksa menghadapi dirimu sendiri, itu karena kapasitasmu sedang dinaikkan. Dan kapasitas yang naik selalu membutuhkan ruang yang lebih luas, ruang yang seringkali diciptakan lewat tekanan. Poin 6, tahajud membongkar luka lama yang selama ini tertutup. Ini adalah poin yang paling sunyi, paling pribadi, dan paling jarang dibicarakan. Tahajud tidak menciptakan luka baru. Tahajud membuka luka lama yang belum sembuh. Banyak orang hidup bertahun-tahun dengan luka yang disembunyikan rapi, luka penolakan, luka kehilangan, luka kegagalan, luka pengkhianatan, atau luka merasa tidak cukup. Luka-luka ini tidak hilang, hanya tertimbun oleh kesibukan, tawa palsu, dan rutinitas dunia. Ketika tahajud dilakukan dengan jujur, semua penutup itu mulai runtuh. Kesunyian malam membuat suara hati terdengar lebih jelas. Doa yang lirih membuka ruang batin yang selama ini dikunci. Dan di ruang itulah, luka-luka lama mulai muncul ke permukaan. Inilah mengapa setelah tahajud, sebagian orang justru lebih sering menangis tanpa tahu sebabnya. Ada rasa sesak yang tidak bisa dijelaskan. Ada sedih yang tidak memiliki nama. Itu bukan tanda iman melemah, tapi tanda proses penyembuhan sedang dimulai. Setiap luka yang ingin sembuh harus dibuka terlebih dahulu.
dan membuka luka selalu terasa sakit. Allah Maha Lembut, tapi penyembuhan tidak selalu lembut. Allah tahu bahwa luka yang ditutup terlalu lama akan membusuk. Maka Allah memilih membukanya sekarang, ketika hatimu sudah cukup kuat untuk menghadapi kebenaran tentang dirimu sendiri. Tahajud menciptakan ruang aman untuk ini. Ruang di mana kamu boleh jujur tanpa topeng. Ruang di mana kamu boleh rapuh tanpa dihakimi. Ruang di mana air mata tidak dianggap lemah, tapi bahasa jiwa. Di fase ini, banyak orang merasa imannya naik turun. Ada hari-hari penuh harap, dan ada hari-hari penuh duka. Namun justru disinilah kedewasaan spiritual terbentuk. Bukan iman yang selalu tinggi, tapi iman yang tetap bertahan meski terasa berat. Allah tidak tergesa-gesa menyembuhkanmu. Allah ingin kamu sembuh secara utuh, bukan sekadar terlihat baik-baik saja. Dan penyembuhan utuh membutuhkan keberanian untuk menghadapi luka lama, mengakui rasa sakitnya, dan menyerahkannya sepenuhnya kepada Allah. Jika kamu berada di fase ini, jangan lari. Jangan menutup kembali luka itu. Bertahanlah, karena setelah luka itu dibersihkan, kamu akan merasakan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar rasa nyaman, kelegaan yang jujur dan ketenangan yang tidak dibuat-buat. Jika setelah tahajud hidupmu terasa makin berat, makin sempit, dan makin menyakitkan, sekarang kamu tahu satu hal penting, itu bukan tanda Allah menjauh darimu. Justru sebaliknya, itu bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang bekerja lebih dalam dari yang bisa kamu pahami saat ini. Tahajud bukan jalan pintas menuju kenyamanan. Tahajud adalah jalan sunyi menuju kejujuran diri. Allah membersihkanmu, bukan menghancurkanmu. Allah menjawab doamu, tapi lewat jalan yang membentuk, bukan memanjakan. Allah melucuti hatimu yang lama agar hati yang baru bisa lahir. Allah memutus sandaran palsu agar kamu bersandar penuh kepadanya. Allah menaikkan level hidupmu meski mentalmu harus ditempa. Dan Allah membuka luka lama agar kamu sembuh secara utuh, bukan sekadar terlihat baik-baik saja. Semua rasa sakit itu bukan kebetulan. Tidak ada satupun air mata yang jatuh setelah tahajud yang sia-sia. Tidak ada satupun doa yang melayang tanpa tujuan. Yang sering kita sebut sebagai hidup makin sakit, seringkali hanyalah proses penyelarasan antara doa dan takdir. Allah sedang menyesuaikan dirimu dengan apa yang kamu minta, bukan sekadar memberikan apa yang kamu inginkan. Masalahnya, kita sering ingin hasil tanpa proses. Kita ingin naik tanpa ditempa. Kita ingin tenang tanpa dibersihkan. Kita ingin dekat tanpa dilepaskan dari dunia. Padahal, kedekatan dengan Allah selalu menuntut keberanian untuk kehilangan. Jika hari ini kamu bangun malam dengan mata berat dan hati lelah. Jika kamu sujud sambil menahan tangis yang tidak bisa dijelaskan. Jika kamu merasa hidupmu terasa asing sejak kamu mulai mendekat. Bertahanlah. Jangan berhenti tahajud hanya karena hidup belum berubah. Jangan mundur hanya karena jalan ini terasa sepi. Jangan ragu hanya karena jawaban doa belum kamu mengerti. Allah tidak sedang mengujimu untuk menjatuhkanmu. Allah sedang mempersiapkanmu. Mungkin bukan sekarang kamu melihat hasilnya. Mungkin bukan hari ini kamu merasakan ringannya. Tapi suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan sadar. Rasa sakit itulah yang menyelamatkanmu. Kehancuran itulah yang membentukmu. Dan kesunyian itulah yang mendekatkanmu sedekat-dekatnya dengan Allah. Teruslah berdiri di malam hari, meski hatimu belum sepenuhnya tenang. Teruslah mengetuk pintu langit, meski tanganmu gemetar. Karena doa yang paling kuat bukan doa yang lantang, melainkan doa yang tetap hidup meski harapan terasa hampir padam. Dan ingat satu hal terakhir, Allah tidak pernah memanggil hambanya ke sepertiga malam hanya untuk menyakitinya. Allah memanggilmu karena Dia ingin membentukmu. Dan orang yang dibentuk langsung oleh Allah, tidak akan pernah dibiarkan hancur tanpa makna. Jika kamu sampai di bagian ini, semoga hatimu dikuatkan. Dan semoga setiap sujudmu, meski berat, menjadi saksi bahwa kamu pernah bertahan di jalan yang sunyi. Jalan para hamba yang dipilih untuk didekatkan.